Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Leli Novita. Di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara mencapai resolusi agar menjadi kenyataan. Oke teman-teman, pas video ini dibuat, ini bertepatan dengan malam tahun baru. Cara ini berdasarkan beberapa sumber yang saya baca dan juga penelitian ilmiah. Mungkin klise sekali ya kalau kita ngomongin resolusi pas di akhir tahun atau di awal tahun, hampir semua orang resolusi. Nah, apakah kita bisa mencapainya atau sekedar tulisan yang kita tulis di akhir tahun dan akan terulang lagi di tahun-tahun selanjutnya tanpa ada pencapaian sama sekali? Saya akan mencoba membantu bagaimana cara mencapainya. Cara yang pertama, catat semua yang ingin Anda capai di tahun ini ya, di tahun baru. Ini kedengaran seperti remeh mencatat. Tapi sebenarnya dengan menulis tangan ya teman-teman, dengan menulis tangan, tulis di kertas yang rapi, kemudian kalau perlu teman-teman tempelkan di dinding. Setiap bangun teman-teman bisa baca atau menulisnya berulang-ulang. Kenapa? Karena ini berdasarkan penelitian ilmiah, yaitu Dr. Gail Matthews, seorang profesor psikologi di Dominican University, California. Baru-baru ini mengenai sains dari menetapkan tujuan. Seseorang yang secara rutin menulis dengan tangan tentang tujuan dan impian mereka mampu mencapai keinginan mereka lebih besar daripada yang tidak menuliskan mimpinya. Anda memiliki kesempatan 42% lebih besar untuk mencapai impian dan tujuan hanya dengan menuliskannya dengan tangan secara rutin. Oke, jadi secara rutin ya teman-teman. Jadi kalian bisa mempersiapkan semacam notes, catatan harian, catatan mingguan, catatan bulanan. Itu sangat berguna banget agar kita lebih detail dan lebih terarah. Kita menulisnya nggak langsung tujuan yang kurang spesifik seperti gini. Di tahun ini saya ingin mencapai per bulan 10 juta dari bisnis saya. Misalnya seperti itu. Di tahun ini saya ingin mencapai profit 20 juta dari bisnis saya. Dah itu teman-teman cuma tuliskan satu kali di awal tahun sampai di akhir tahun dah selesai tutup. Nah, itu kemungkinan akan berulang-ulang di tahun selanjutnya. Jadi cuman akan menjadi resolusi yang tidak tercapai. Nah, berdasarkan penelitian ilmiah, teman-teman harus menulis dengan tangan secara rapi, secara detail, dan juga tuliskan setiap hari berulang-ulang. Seperti yang saya bilang di awal, tulis yang bagus, taruh di figura, di tembok, setiap teman-teman bangun pagi, baca, ulang-ulang, visualisasikan. Membeli notes atau catatan seperti planner notebook, teman-teman bisa cari di marketplace ya, itu akan sangat helpful atau membantu banget. Nah, di situ ada tanggalnya, teman-teman bisa catat hari ini saya harus ngapain. Misalnya teman-teman menulis ingin mencapai profit 20 juta per bulan. Di situ target harus di breakdown, ditulis tangan. Misalnya sebulan baru di tahun kemarin baru mencapai 8 juta atau 10 juta. Dengan menuliskan target harian, mingguan, bulanan, bisa diketahui secara detail ini pendapatan atau pemasukan atau profit bisnis baru 9 juta, sedangkan target saya 20 juta. Berarti ini kurangnya di mana? Nah, itu bisa dicari apakah kurang di promosi kah atau kurang di produknya tidak mempunyai value lebih kah. Nanti bisa diperbaiki. Jadi menulis secara global, tidak detail dan tidak dilakukan berulang-ulang, itu akan percuma teman-teman, akan hanya menjadi resolusi yang tidak akan pernah tercapai dan selalu ditulis di awal tahun. Untuk planner notes-nya teman-teman bisa cari di marketplace, itu ada banyak banget dijual ya. Itu kelihatannya simple tapi bisa membantu teman-teman dengan nulis tangan dan memvisualisasikan secara berulang-ulang dan meyakini dan kita berpikiran positif, alam akan merespon karena di dalam diri kita kan ada kekuatan alam bawah sadar yang berkesinambungan dengan alam. Nah, teman-teman bisa googling di Google tentang kekuatan pikiran. Tulis secara detail, banyak nggak apa-apa ya, semakin detail semakin bagus agar teman-teman tahu tadi seperti yang saya bilang kekurangannya di mana, kenapa target ini tidak tercapai dan apa yang harus dilakukan supaya tercapai dan benar-benar bisa menjadi resolusi yang menjadi kenyataan. Nah, kalau teman-teman ingat di YouTube-nya Boy William waktu mewawancarai Pak Tung di Semwaringin, di situ Pak Tung mempunyai rumah impian di pinggir danau dengan ada landasan helingnya. Ketika ditanya, Pak Tung ternyata tahun 90-an sudah mempraktekkan kekuatan pikiran
ya, dan menuliskan impiannya, apa yang ingin dicapai, yaitu persis seperti apa yang beliau capai, yaitu rumah impian di pinggir danau. Nah, itu salah satu contoh aja teman-teman. Tentunya semua itu harus diimbangi dengan komitmen, konsisten, dan kerja keras. Jadi percuma nulis-nulis aja tapi teman-teman tidak bekerja keras dan tidak konsisten dan tidak komitmen dengan apa teman-teman ingin capai. Oke, ketika ingin mencapai hal besar tentunya ada langkah-langkah kecil yang harus dilakukan. Kelihatannya simple sih dan klise, jangan boros. Jangan boros, misalnya teman-teman suka nongkrong di kafe, ketemu dengan teman atau di tempat nongkrong. Lebih baik kita bijak menggunakan waktu, menggunakan uang, karena kebetulan di tahun yang sudah kita lewati banyak banget bisnis gagal. Berapa penyebabnya selain karena pandemi? Karena ternyata mereka tidak mempunyai saving yang cukup untuk menghidupi bisnisnya. Oke teman-teman, kelihatannya simpel tapi sepele. Belajar hidup hemat, jangan boros, dan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan hal kecil lainnya adalah bangun pagi. Dengan bangun pagi kita akan lebih mempunyai banyak waktu atau spare waktu untuk merencanakan apa saja yang harus dilakukan hari ini, dan pikiran kita lebih fresh, dan juga kita bisa introspeksi kegagalan di hari kemarin apa, kemudian yang belum tercapai apa, bisa perbaiki dan kita tuliskan di pagi hari itu, dan tentunya dengan pikiran yang lebih fresh. Hal kecil lainnya yaitu tentunya melanjutkan resolusi yang belum tercapai di tahun sebelumnya. Resolusi yang belum tercapai dituliskan kembali, dan juga jangan lupa tulis di planner notes ya, agar lebih detail apa yang ingin kita lakukan dan ingin kita capai. Contoh kecil saja, di tahun kemarin saya menetapkan banyak tujuan untuk bisnis online. Salah satunya di Instagram dan di YouTube. Di Instagram saya menuliskan saya harus mempunyai follower sekian. Saya harus mempunyai follower sekian. Kemudian saya breakdown, saya per hari harus posting berapa postingan atau berapa hari sekali. Kebetulan akun Instagram saya ada 25 akun ya, dan beberapa diantaranya saya gunakan untuk jualan. Jadi saya mentarget saya harus mempunyai follower tertarget. Dan kemudian saya tulis saya harus upload 1000 video. Saya mempunyai target 1000 video. Dan itu sebenarnya saya asal tulis aja teman-teman ya. Karena kebetulan saya baru belajar nge-YouTube tahun kemarin. Sedangkan channel YouTube saya itu kalau nggak salah saya mempunyai 5 akun YouTube, dan kalau di total jumlah videonya hampir 500-an video termasuk di channel yang ini. Waktu itu saya menulis bukan di awal tahun tapi di pertengahan tahun, ketika saya belajar dan membaca tentang kekuatan menulis tangan dan kekuatan pikiran. Ya memang belum tercapai sesuai target sih teman-teman, cuman di tahun ini saya akan melanjutkan resolusi yang belum tercapai. Nah itu contoh simpelnya. Saya yakin teman-teman bisa bikin yang lebih keren dan rapi. Oke, sekian dulu video singkat kali ini, tips dari saya. Semoga bermanfaat, semoga impian kita di tahun ini tercapai dan resolusi di tahun ini tercapai dan bermanfaat buat semuanya, buat lingkungan dan buat orang yang kita kasihi, kita sayangi. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.